Assalamualaikum, cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Suaranya jelas ya? Sudah, Dok. Oh ya, nanti kita mulai 9.15. 2 menit lagi ya, nanti kita mulai. Sambil nunggu yang lain dulu. Dokter. Oke. Operator udah siap ya? Kita mulai aja ya ini. Udah 9.15 juga. Dapat kesiangan. Halo? Ya, silakan, Dok. Oke ya. Oke. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Untuk saat ini, alhamdulillah kita bisa melakukan penyuluhan online ya. Nanti untuk yang kita bahas saat ini adalah tentang mitos dan fakta seputar khususnya diabetes dan hipertensi. Kenapa kita angkat ininya ya? Karena emang banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang mungkin ada yang salah, ada yang sedikit benar gitu. Nanti akan kita bahas di sini. Nggak semua mitos yang akan kita bahas, mungkin ada beberapa yang saya ambil yang sering disebutkan aja, yang sering dipertanyakan ya. Next slide. Oke, ini kita mulai dari mitos dari diabetes ya. Yang pertama, mitosnya diabetes bukan masalah besar. Ini beberapa ada pasien saya juga bilang diabetes doang gitu, cuma penyakit. Slide sebelumnya. Yang sebelumnya lagi. Slide sebelumnya. Nah, next satu slide dari sini.
Oke. Sebelumnya Mas. Ya, jadi ini ya kita bahas dulu ini. Diabetes bukan masalah besar. Ini banyak yang bilang cuman sakit diabetes doang gitu. Sering kok banyak kok yang sakit diabetes, nah bahaya. Faktanya sebenarnya jika dibiarkan tidak diperiksa, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius yang bisa menyebabkan kematian. Jadinya. Diabetes juga ini memperbesar kemungkinan 2 kali terkena serangan jantung. Diabetes dapat menyebabkan penyakit jantung, kebutaan, gagal ginjal, bisa diamputasi tungkai bawah ya, kaki gitu biasanya. Dan beberapa akibat jangka panjang yang membuat mutu kehidupan kita menjadi lebih rendah. Jadi sebenarnya diabetesnya sendiri itu menyebabkan banyak hal yang sangat buruk untuk tubuh kita. Dari jantung bisa ke mata juga, maka ada kebutaan, bisa ke gagal ginjal gitu. Dan kalau misalnya ada luka, dia infeksi berujung pada amputasi tungkai bawah. Gitu. Artinya diabetes ini nggak bisa disepelekan. Next, selanjutnya. Nah, ada juga mitos makanan ramah diabetes dan bebas gula baik bagi penderita diabetes. Ini sebenarnya agak kurang tepat mitosnya. Ada yang bilang ramah diabetes tuh kayak misalnya makan nasi merah gitu, atau misalnya makan nasi yang dingin, atau pakai gulanya yang khusus diabetes gitu, Tropika kayak mereknya Tropika gitu. Artinya sebenarnya makanan bebas gula tetap mengandung kalori dan gula, bahkan juga karbohidrat. Gitu. Jadi walaupun ada tulisannya ramah diabetes, walaupun mitosnya, oh ini boleh kok diabetes bagus, tapi yang paling penting adalah dari jumlahnya. Gitu. Jadi walaupun di kemasan ada kata-kata natural atau asli, alami, gitu, tidak selalu berarti aman. Tidak selalu bisa dikonsumsi secara bebas yang banyak. Gitu. Kembali lagi ke jumlah makanan yang dikonsumsi. Kenapa? Karena semua makanan yang makanan yang bebas gula tetap mengandung sejumlah kalori dan gula yang kalau untuk penderita diabetes itu akan sangat merugikan jika masuk dalam jumlah yang banyak. Oke, slide selanjutnya. Oke, penyandang diabetes dapat makan gandum tetapi tidak dapat makan nasi. Nah ini juga banyak juga nih mitos nih yang bilang makan roti gandum dok saya gitu. Terus gitu. Tapi sebenarnya kalau apakah makan gandum gitu boleh apa enggak? Sebenarnya tetap boleh. Tapi tetap balik lagi diingat bahwa kalau yang bagi roti gandum ya maupun nasi itu tetap mempunyai kadar karbohidrat. Sehingga yang paling penting adalah bukannya boleh atau tidak, tetapi jumlah yang diberikan. Jumlah yang masuk. Itu. Jadi tetap apakah boleh ya boleh, tetapi dengan porsi terbatas. Halo, suaranya udah jelas? Jelas. Jelas ya? Ya. Jadi dengan porsi terbatas itu masih bisa dikonsumsi. Jadi balik lagi ke ini porsinya, bukan makanan apa yang bisa dimakan gitu, tapi porsinya sendiri. Gitu. Next, selanjutnya. Oke, orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus. Nah ini ada yang diet macam ya kalau orang bilang tuh ada yang diet makanan apa yang khusus diabetes, yang tadi ya jenis makanannya, sampai ada yang nggak makan sama sekali. Faktanya sebenarnya diet diabetes itu hampir sama dengan yang orang normal. Gitu. Sebenarnya diet makanan sehat itu bermanfaat bagi siapapun. Jadi itu sama buat yang diabetes ataupun enggak, itu hampir sama. Tetapi yang paling penting balik lagi pembatasan dari si karbohidratnya itu sama gulanya terutama karbohidrat. Dan artinya bukan berarti dia nggak boleh makan sama sekali, tapi dibatasi. Nah, untuk pola makan sehat yang lain,
seperti biji-bijian, sayuran dan buah itu sangat-sangat baik juga gitu untuk yang menderita diabetes walaupun orang yang sehat. Slide selanjutnya. Oke, terus nah ini juga paling sering nih untuk yang diabetes. Dan sering ditanyakan gitu, dok saya diabetes basah atau kering? Jadi kalau mitosnya tuh ada 2 diabetes, cuma diabetes basah dan kering. Faktanya gimana sih? Sebenarnya tidak ada istilah diabetes basah dan diabetes kering. Gitu. Jadi diabetes itu cuma dibagi menjadi diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan diabetes pada kehamilan sebenarnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya, oh ini diabetes basah, artinya lukanya gampang susah sembuh. Atau diabetes kering, yang lukanya cepat sembuh. Gitu. Itu nggak ada. Semua diabetes itu jika dia luka dan tidak diobati dengan benar, kemungkinan untuk infeksinya sama. Gitu. Kenapa? Karena bakteri sangat suka di tempat yang banyak makanannya, salah satunya gula. Dan pasien diabetes di dalam darahnya itu banyak gula, banyak makanan dari bakteri, sehingga lukanya akan. Jadi dari sini nggak ada ya istilah diabetes basah ataupun diabetes kering seperti itu. Next, selanjutnya. Oke, diabetes pasti bergejala. Ini mungkin untuk yang belum terkena diabetes ya. Jadi saya ada pasien yang diperiksa gulanya terus tinggi, biasanya akan mempertanyakan ini, gitu. Kok saya nggak bergejala dok? Gitu. Faktanya sebenarnya diabetes itu tidak selalu bergejala, gitu. Tidak semua juga mengeluhkan gejala yang berat. Gitu. Terdapat suatu keadaan saat diabetesnya itu yang belum terlalu tinggi dan belum terlalu lama, sehingga gejalanya itu sangat ringan, sehingga tidak disadari. Gejala diabetes apa sih? Seperti misalnya sering haus, sering pipis biasanya, mudah lapar. Karena gejala-gejalanya ini yang sering kita lakukan saat bertambah sedikit, kadang tidak bergejala, gitu artinya, tidak dirasakan. Tapi apakah bisa pasien yang tidak bergejala terus gulanya tinggi? Itu sangat mungkin. Makanya itu yang utamanya diperiksa adalah gula darahnya. Gitu. Slide selanjutnya. Next. Nah, ini paling sering saya temukan pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 sebenarnya ini. Kebanyakan minum obat gula diabetes bisa menderita sakit ginjal atau takut ginjalnya rusak. Ini banyak banget dari pasien-pasien yang menderita gula darah ya. Faktanya gimana sih? Tidak semua jenis obat memiliki dampak yang sama. Artinya nggak semua obat itu bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nggak semuanya juga bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ di dalam tubuh. Terlebih jika mengkonsumsi dengan dosis yang sesuai. Nah, pada kasus diabetes, justru jika tidak meminum obat secara rutin, tidak minum obat gulanya secara terus-menerus dan tidak terkontrol, pada saat itulah kadar gulanya itu bisa tidak terkontrol. Saat kadar gulanya tidak terkontrol, justru dapat mendapat gangguan pada ginjal. Gitu. Jadi, gangguan ginjal itu saat pada kasus diabetes bukan penyebabnya dari obatnya, tapi justru dari gula yang tidak terkontrol. Gitu. Jadi jangan takut itu kalau misalnya minum obat terus tiap hari banyak takut ginjalnya rusak. Enggak, sebenarnya dosisnya itu sudah disesuaikan. Justru kalau nggak minum obat atau obatnya dikurangi, malah bisa mengganggu organ yang lainnya, terutama ginjal. Oke, next. Nah, penyandang diabetes tidak boleh makan gula sama sekali. Jadi kalau udah kena gula, diabetes ya, bilang jangan makan gula.
sama sekali nggak boleh makan ini itu. Faktanya diabetes, untuk pasien yang diabetes masih boleh makan makanan manis. Tetapi ya, balik lagi ke takarannya ya, ke porsinya yang sedikit terukur. Gitu. Tetap utamakan makanan sehat yang yang tidak diproses dan dengan porsi terukur. Gitu. Jadinya untuk apakah boleh gula? Boleh, asalkan jangan banyak, tidak sebanyak orang normal, gitu. Dan tidak setiap hari juga. Misalnya mau makan permen contohnya, kalau makan permen cuma sekali sebulan atau sekali 2 minggu sekali masih boleh, gitu. Jadinya enggak yang benar-benar sama sekali nggak boleh seperti itu. Yang penting jangan setiap hari dan dalam jumlah yang banyak untuk konsumsi gulanya. Lagi-lagi porsi. Oke, next. Oke, selanjutnya. Oke, ini juga ada beberapa yang ditanyakan untuk orang tua yang diabetes gitu. Takut juga anaknya pasti diabetes. Kadang pasien-pasien juga menyalahkan orang tuanya. Misalnya, ya dok saya keturunan diabetes sih dok, jadi saya kena. Gitu. Faktanya gimana sih? Walaupun orang tua kita menderita gula, diabetes, tetapi nggak pasti kita juga kena diabetes. Ya. Artinya yang orang tua yang diabetes nih punya anak, anaknya juga belum tentu pasti diabetes. Oke, untuk keturunan pasti memang ininya kemungkinan terkena lebih besar. Tetapi yang paling penting adalah pola hidupnya kita. Jadi keturunan itu sebenarnya tidak bisa disalahkan karena penyakit ini, penyakit diabetes. Yang nomor satu tetap pola hidup sehat. Pola hidup kita mungkin masih kurang bagus. Masih susah untuk melakukan pola hidup sehat. Rutin olahraga gitu ya. Dan menjaga berat badan yang ideal. Justru yang penyebab utama diabetes itu adalah pola hidup yang nggak sehat. Jadi keturunan itu bukan penyebab pasti orang terkena diabetes. Oke, slide selanjutnya. Slide-nya, Mas. Halo, cek. Suara saya terdengar? Suaranya terdengar, tapi kok gambarnya nggak? Terdengar. Oke. Ya, lanjut lagi ya. Jadi penyandang Lanjut. diabetes itu bisa menyumbangkan darah, ada donor darah. Selama gula darahnya terkontrol. Jadi selanjutnya, next. Slide-nya, Mas.
Oke, kita sekarang ke mitos dan fakta hipertensi ya. Jadi sudah yang diabetes untuk beberapa, ada 10 kalau nggak salah itu mitos-mitosnya. Nah ini ke tekanan darah sekarang. Slide sebelumnya, Mas. Ini yang ini ya. Oke, sip. Next. Sorry. Oke, untuk mitos yang pertama dari darah tinggi, nah ini juga banyak nih, apalagi yang baru-baru terkena darah tinggi. Berhenti minum obat ketika darah kembali normal, artinya tekanan darahnya kembali bagus. Faktanya ini kurang tepat ya, karena orang yang memiliki darah tinggi itu seharusnya, yang ketawa nih, yang ketawa mungkin ini ya. Bu Junarti. Ketahuan ya. Ini nih ya, ketahuan ya. Seharusnya itu Orang obatnya udaranya nggak tinggi kok. Dikonsumsi secara teratur tetap. Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa membahayakan kondisi tubuh kita. Karena tekanan darah bisa naik dan turun, karena ini untuk mengontrol tekanan darah ya. Dari penelitian dari dulu sampai sekarang, tekanan darah tinggi ya atau hipertensi ini masih menjadi penyakit kronis. Yang artinya kronis adalah penyakit yang lama yang akan ada di tubuh kita hingga kapan? Hingga kita menutup usia sebenarnya. Jadi tetap disarankan. Sebenarnya sih ini ya, obat darah tingginya itu tetap disarankan untuk dikonsumsi secara teratur. Gitu. Walaupun udah darahnya udah bagus kok dok, udah normal. Justru untuk meregulasi tubuh biar tekanan darahnya tetap bagus, obat darah tingginya tetap diminum. Itu sebenarnya ya. Yang selanjutnya, next. Nah, ini juga sama kayak tadi ya. Diabetes kan tekanan darah juga dibilangnya bisa diturunkan lewat keluarga. Kalau udah ada ibunya atau bapaknya yang darah tinggi, udahlah pasti anaknya darah tinggi juga. Faktanya nggak begitu ya. Jadi seorang orang tua atau saudara kandung yang memiliki resiko lebih tinggi dan mengalami tekanan darah tinggi, memang gitu. Jadinya memang kalau yang orang tuanya darah tinggi, anaknya juga masih kemungkinan darah tinggi lebih besar. Tetapi tetap balik lagi ke gaya hidup sehat, gaya hidup dan makanannya ini yang sangat menentukan seseorang terkena tekanan darah tinggi apa tidak. Jadi nggak balik lagi di keturunan atau bukan gitu, tapi pola makan yang kita dan pola hidupnya kita. Pikiran. Nah, itu juga bisa. Nah, ini juga sering nih, pas diukur tekanan darahnya tinggi, terus pasti ngomongnya kayak gini, saya kok nggak sakit kepala dok ya? Saya nggak pusing dok. Jadi udah banyak di mitos ya kalau misalnya sakit kepala itu pasti darah tinggi. Kalau nggak sakit kepala tekanan darahnya nggak tinggi. Ini udah banyak banget di masyarakat. Faktanya gimana? Sebenarnya tekanan darah tinggi atau hipertensi ya itu tidak memiliki tanda dan gejala yang khas. Bahkan bisa tanpa gejala gitu. Jadi makanya sebenarnya banyak orang nggak menyadari bahwa tekanan darahnya itu sedang tinggi. Dan kalau misalnya ini terjadi, kalau cuma mengandalkan dari gejala ya misalnya, kalau nggak sakit kepala nggak usah ditensi lah gitu. Bisa bahaya karena bisa nggak ketahuan tekanan darahnya lagi tinggi. Kalau tekanan darahnya tinggi bisa nyebabin ke penyakit yang lainnya. Apalagi untuk usia-usia yang sudah di atas 50. Pemeriksaan tekanan darah secara rutin itu sangat baik gitu sebelum menunggu gejala. Nenek. Oke, slide selanjutnya. Oke, next.
Oke, jadi orang yang udah tua nih ya, yang udah 50 tahun, menderita darah tinggi adalah hal yang normal. Ini ada juga nih beberapa pasiennya yang diukur tekanan darahnya terus tinggi, terus ngomongnya, iya sih dok, udah umur juga ya. Balik lagi ya, sebenarnya untuk slide sebelumnya Mas, belum kelar kita. Slide sebelumnya yang sudah usia lanjut gitu ya, atau sudah tua, sebenarnya bukan hal yang pasti dia darah tinggi. Tuh. Next Mas. Jadi usia lanjut bukan yang hal yang normal gitu untuk darah tinggi. Kenapa? Tetap saja untuk yang usia lanjut tekanan darahnya harus bagus gitu. Jadi kita nggak bisa patokan, oh tekanan darahnya udah tua sih pasti tinggi gitu. Jadi tetap aja dia harus bagus. Balik lagi apa sebenarnya yang menyebabkan itu? Balik lagi ke pola hidup. Jadi di sini pola hidup itu memegang peranan penting untuk darah tinggi dan gula darah. Slide selanjutnya. Oke, nah ini untuk mungkin yang untuk anak-anaknya ya, yang muda-muda gitu. Usia muda nggak bakal hipertensi, nggak bakal darah tinggi, gitu. Masih muda kok, nggak bakal darah tinggi. Nah, faktanya saat ini hipertensi bisa dialami oleh siapapun, gitu. Jadi sekarang tuh udah nggak memandang usia. Balik lagi ya, untuk saat ini, zaman sekarang, gaya hidup kita itu sangat nggak sehat. Banyak makanan-makanan yang nggak bagus. Kita hidup di dunia internet ini, sehingga badan juga kurang bergerak biasanya. Sehingga banyak usia-usia muda, bahkan saya pernah dapat pasien umur 20 tahun pun, atau 18 tahun, tekanan darahnya sudah tinggi, gitu. Sudah 180, bisa 70. Jadi udah sekarang tuh udah mau muda, mau tua, masih mungkin mengalami darah tinggi. Selanjutnya, oke, oh ini juga sama kayak diabetes tadi. Minum obat hipertensi akan merusak ginjal. Sama kayak tadi ya. Jadi obatnya itu nggak selalu memberatkan organ ginjal. Tapi justru tekanan darah yang tidak terkontrol justru bisa merusak ginjal. Gitu. Ginjal rusak, kan semuanya. Bisa juga matanya rusak, bisa juga jadi jantungnya rusak. Artinya apa? Selama minum obat darah tingginya rutin teratur, insya Allah ginjal kita juga akan bagus. Gitu. Obatnya tidak akan merusak ginjal kita. Next. Kambing. Nah, ini sate kambing sebabkan hipertensi, mitos apa bukan? Jadi gini, saya masukin ke saya juga, karena banyak yang kayaknya mengkambing hitamkan sate kambing ya, jadi saat tekanan darahnya diukur tinggi, pasti banyak yang bilang juga, oh dok, habis makan sate kambing kemarin, oh dok, habis makan sate kambing ini, oh dok, atau habis makan sop kambing. Faktanya, benar nggak sih sate kambing sebabkan hipertensi? Sate kambing bukan penyebab utama seorang mengalami darah tinggi. Jadi bukan cuma sate kambing doang nih. Sebenarnya, kandungan garam yang ada di sate kambing yang menyebabkan hal tersebut. Jika kita makan daging apapun, baik itu kambing, sapi, ayam, semuanya sama. Jadinya kalau misalnya kita cara pengolahannya ya, yang membedakan cara pengolahannya. Jadi kalau daging kambingnya itu diolah sendiri dengan sedikit garam gitu, hati-hati gitu, apa yang garamnya terlalu banyak, itu akan bagus ya. Itu jadinya sate kambing masih bisa dikonsumsi.
artinya. Jadi jangan terlalu takut dan jangan terlalu menyalahkan juga. Itu selama porsinya sedikit, selama proses pembuatannya itu bagus, nggak menggunakan banyak garam ya, semua makanan itu bisa dikonsumsi seperti itu. Dan yang penyebab tertinggi hipertensi itu adalah garamnya ya, bukan sate kambingnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga kayak yang diabetes tadi ya. Jadi banyak juga yang bilang hipertensi biasa gitu, kayak hal yang udah biasa aja gitu. Iya dok, tekanan darah saya tinggi, emang tinggi mulu saya mah, seperti itu. Kayak bukan penyakit yang berat. Sebenarnya hipertensi itu jika panjang terus-menerus juga menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh yang lainnya. Jadi kita nggak bisa menganggap enteng untuk tekanan darah tinggi ini. Sebisa mungkin kita harus tekanan darah tingginya itu di batas normal ya, atau di bawah normal. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini agak rancu sedikit ya. Jadi obat-obatan bisa menangani hipertensi. Faktanya memang bisa. Jadi memang memberikan efek untuk mengobati. Tapi tetap diingat, obat-obatan itu merupakan obat nomor 3. Untuk yang pertama dan keduanya adalah pola makan kita, diet, dan olahraga teratur. Itu pola hidup. Ini. Jadi selama kita minum obat darah tinggi, tapi pola hidup kita masih nggak sehat, itu sama saja. Gitu. Jadi balik lagi, yang utamanya adalah pola hidup kita ya, sama dietnya kita, makannya kita. Nah selanjutnya. Oke, untuk yang darah tinggi sih udah segitu aja ya sama diabetes. Jadi untuk take home message-nya, pesan apa sih yang bisa dibawa pulang? Jadi banyak mitos-mitos yang tersebar tentang diabetes dan darah tinggi. Nah, ini kalau mendapatkan informasi yang baru, sebaiknya perhatikan dari mana sumber informasi tersebut. Dan jangan menyebarkan informasi ya, apapun yang belum jelas sumbernya. Nah, untuk hal ini, untuk masalah kesehatan khususnya ya, bisa diabetes, darah tinggi atau yang lainnya, bisa tanyakan kepada profesi terkait. Untuk yang ini adalah dokter dan perawat. Gitu. Jadi, jadilah penerima informasi yang kritis ya tentang sumber informasinya, dan cerdas yang tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Seperti itu. Oke, step selanjutnya. Oke, ini sumber yang saya ambil ya dari B2 PTM Kemenkes. Mungkin kalau ada yang mau buka linknya bisa dicatat. Banyak di situ tentang gula dan tentang darah tinggi dia. Tentang dietnya di situ atau tentang olahraga di situ juga ada. Oke, slide selanjutnya. Oke, mungkin itu ya untuk sebagian mitos dan fakta ya, nggak bisa kita beberkan semuanya juga soalnya banyak itu waktunya tidak cukup. Mungkin bisa dibuka kalau ada yang mau bertanya boleh tentang mitos yang di masyarakat yang tahu yang masih belum jelas boleh ditanyakan sekarang. Oke, ada yang mau bertanya? Ibu Ratni mau bertanya? Boleh. Suaranya di-unmute dulu itu.
Silakan Ibu Bapak yang Iya, Silakan. yang mau bertanya boleh. Bagi yang mau bertanya silakan. Yang gambar mic-nya dipencet aja Pak, Bapak Ibu, biar ada suaranya. Pak Muhdi gambar mic-nya di unmute. Silakan Pak Nadija, sudah jelas sekarang. Ini Pak masalah tangan Pak. Kayaknya terus menerus itu sampai sekarang masih ini aja Pak. Ya Pak, maaf, bisa diulang pertanyaannya? Tangannya masih semutan terus menerus Pak. Cukup dok, udah cukup jelas. Oke. Nah ini untuk Pak Zudi ya, masalah kesemutan, Iya. khususnya pada gula darah ya, Iya Pak. yang menderita diabetes dan darah tinggi, itu sangat wajar Pak untuk menderita kesemutan. Dan enggak sembuh secara cepat dia, perlahan-lahan. Kenapa? Karena saraf-saraf di tubuh yang menderita gula darah itu mulai kurang bagus, mulai dirusak sama darah. Untuk proses pemulihannya itu enggak seperti luka yang cepat seperti itu. Yang bisa dilakukan sekarang adalah tetap gula darahnya harus terkontrol dulu. Terkontrol terus menerus itu. Jadi bukan yang terkontrol cuma sekali. Periksa terkontrol, lanjut yang terkontrol seperti itu. Ini Pak ya. Gitu. Pak. Saya itu minum ini Pak minyak nabati Pak. Agak mendingan Pak. Apanya? Minyak nabati. Atau itu apa? Daun apa? Misalnya ini minta dulu maaf ya. Ini apa ya? Minyak nabati terutama Pak saya itu yang Gini, untuk minyak nabati sendiri pun belum ada penelitian yang menyebutkan ya bisa menurunkan gejala dari kesemutan atau neuritis kita nyebutnya, neuropati DM gitu. Jadi untuk saat ini pun untuk pengobatan neuropati DM adalah yang mengandung vitamin B12 terutama itu untuk yang ke saraf. Dan apalagi olahraga teratur. Gitu. Sehingga memperbaiki fungsi perfusi dari pembuluh darah dan sarafnya. Yang bisa dilakukan lagi biasanya kalau di rumah sakit itu akan di fisioterapi. Itu biasanya untuk mengurangi kesemutannya. Yang jelas kalau minyak nabati sih sampai saat ini ya penelitiannya sih belum ada yang bisa menyembuhkan gitu ya kesemutannya. Iya, mungkin kalau kita suruh minum minyak nabati, Pak. Apanya? Disuruh minum minyak itu nabati. Ya, sebenarnya minyak nabati bagus. Iya. Bagus gitu. Ya nabati, minyak nabati minyak dari tumbuhan kan ya artinya. Itu bagus gitu. Iya. Tapi apakah pasti menurun apa enggak? Belum ada yang ini penelitiannya belum ada yang pasti gitu untuk menurunkannya. Tapi dikonsumsi silakan aja. Kita nggak melarang gitu karena minyak nabati pun bagus juga gitu.
Seperti itu. Cuman untuk mengurangi benar-benarnya, untuk dari kesemutan di gula darah, itu ya kontrol gula darahnya, dari segi fisiknya ya, olahraga, berenang, gitu. Ditambah fisioterapi lebih bagus juga sebenarnya. Seperti itu, Pak ya. Jadi emang kesemutan gejala nomor 1 untuk yang gula darahnya udah tinggi dan sudah lama. Kesemutan, baal, biasanya yang kaki, tangan, seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang udah mungkin ya kurang lebihnya saya udah kurang lebihnya 5 tahun ada kali. Yang itu udah ada kurang lebihnya. Tapi alhamdulillah sekarang kemarin diperiksa banyak yang bagus Pak. Jadi saya ini Pak pakai itu dari situ terus pakai airnya pakai air minum, tapi minum pakai ini apa? Ya pakai air minum putus mana-mana kalau malam Pak sering minum terus. Kita begitu kencing kan sering Pak kencing. Sekarang minum kali gitu itu menembak. Itu bagus atau gimana Pak? Ya sebenarnya gini, kalau misalnya gula darah ya saat kencingnya terus banyak karena banyak minum itu masih nggak masalah gitu. Cuman masalahnya mengganggu apa enggak saat tidur. Itu. Mengganggu Pak. Baik. Tapi sering banget Pak. Emang gitu Pak. Apalagi kalau yang nggak enaknya kan kalau saat malam hari ya, saat lagi istirahat tidur terganggu karena buang air kecil seperti itu. Iya. Ya itu masalahnya. Sebenarnya untuk masalah buang air kecilnya nggak masalah, tapi terganggu apa enggaknya itu saat malam itu yang bikin kualitas hidupnya nggak bagus juga. Biasanya gini, tetap sih harus banyakin minum. Mungkin saat sore dan malam hari minumnya udah harus dikurangi seperti itu. Ya tapi gini Pak, saya itu minum terus Pak. Kalau habis maaf ya Pak, kita kan sering kencing. Jadi habis kencing ya kita minum, habis kencing itu minum terus gimana Pak? Sebenarnya kalau saat pagi dan siang hari itu boleh aja. Nah kalau masalahnya kan malamnya ini nih. Iya. Yang saya masalahin itu kan masalah saat buang air kecil, kalau Bapak terbangun, tidurnya terganggu. Seperti itu. Kalau masalah habis kencing, Bapak minum lagi, habis kencing, Bapak minum lagi, silakan saat pagi dan siang. Tapi kalau saat malam hari, dikurangi. Biar apa? Biar kandungan cairan di tubuh Bapak sedikit berkurang, sehingga saat malam hari, diharapkan ya pada malam hari pipisnya pun juga berkurang seperti itu biar nggak mengganggu tidurnya Bapak gitu. Jadi kalau misalnya siang gitu pagi pipis terus minum silakan nggak apa-apa gitu untuk mencegah dehidrasi apalagi yang pasien dengan gula darah itu mudah terkena dehidrasi gitu. Tapi mungkin saat sore dan malam sudah harus dikurangi minumnya. Jadi lebih dibanyakan pada pagi dan siang seperti itu Pak. Jadi baiknya itu pagi siang aja Pak. Kalau malam itu jangan jarang. Yang dimasalahin sih masalahnya itu aja Pak. Bisa bikin pipisnya Bapak lebih sering gitu ya. Mengganggu tidur itu aja. Mengganggu tidurnya itu yang bikin masalah. Kasihan bapaknya gitu, pasien pasti nggak nyaman kan ya kalau lagi tidur enak-enak kebangun buat pipis, kebangun lagi seperti itu. Emang begitu Pak. Jadi maaf aja Pak. Jadi akhirnya saya tidur engannya tidur sendirian Bang sama istri gitu. Kita kan mengganggu, kalau mengganggu istri kita kan gak enak. Jadi kita tidur sendirian Pak. Karena sering bangun, sering kencing, jadi kita ngalahin, jadi kita tidur nggak sama istri gitu sendiri Pak. Sendiri, ya. Oke, jadi itu aja. Pas sore sama malam coba dikurangi jumlah cairan yang diminum ya, coba dibatasi lah istilahnya. Tapi untuk pagi dan siang nggak apa-apa banyak minum. Makasih Pak ya. Ya sama-sama. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Saya Dr. Alam. Oh iya, Pak Wana Jaja, silakan. Tadi di slide dokter menjelaskan kalau penderita diabetes
bisa sebagai donor darah. Iya. Alhamdulillah, waktu masih aktif saya rutin 3 bulan sekali sebagai donor. Tetapi oleh tim PMI, Iya. saya bertanya itu dibatasi oleh usia Oke. sampai 60 tahun. Itu bagaimana, Dok? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Iya. Oke, sama-sama Pak Wanajaja. Jadi untuk donor darah sendiri, emang kan saya cuma menyebutkan kalau yang gula darah itu boleh untuk donor darah, tetapi memang ada beberapa restriksi, artinya ada beberapa batasan. Salah satunya adalah yang usia ya. Usia pun berbeda-beda gitu untuk beberapa tempat. Saya biasanya sih patokannya emang 60 tahun gitu. 60 tahun ke atas udah nggak bisa. Sama juga kayak darah tinggi. Darah tinggi pun juga sebenarnya bisa, asalkan terkontrol gitu. Untuk darah tingginya ya, sama gula darahnya seperti itu. Baik. Ya, biasanya juga untuk gula darah HbA1c-nya juga harus bagus biasanya. Iya. Gitu. Jadi benar sih dia kalau emang 60 tahun ada yang dibatasi tidak boleh melakukan donor darah seperti itu. Baik. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Maksudnya diginiin, ditidurin HP-nya, jadi nggak kelihatan. Iya, udahlah. Taruh aja dada itu tidurin. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita sudahi saja ya untuk pagi ini. Baik. Sudah jam 10 juga. Jadi mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya di luar ini ya, jadi bisa ke klinik aja gitu ya, atau di grup WA juga bisa gitu. Baik. Jadi insya Allah sih nanti kalau ada yang informasi yang didapat masih nggak jelas, bisa saya jawab atau saya luruskan ya. Baik. Makasih ya Bapak dan Ibu udah menyempatkan waktunya untuk mendengar penyuluhan ya. Jadi saya tutup penyuluhan Terima kasih, Bang. online hari ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.